Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Oke, tema kita kali ini adalah dirinya yang merindukanmu untuk energi twin flame ya. Jadi ini khusus twin flame kalau kamu terkoneksi dengan zodiak dengan energi dari soulmate dan karmic ya. Berarti readingan ini bukan untuk kamu ya, ini terkhusus untuk energi twin flame. Jadi kalau kamu merasa ciri-cirinya ini seperti yang saya ucapkan nanti ya, sesuai energi kartu tarot, berarti kamu mungkin terkoneksi dengan twin flame ya. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan terhadap koneksi twin flame ini? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu. Oke, hari ini kita membaca energi twin flame ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Terkoneksi dengan twin flame-mu. Dirimu yang terkoneksi dengan twin flame. Ini bisa juga kamu rasakan apa yang saya sebutkan nanti, ataupun ini terjadi pada dirinya saat ini. Dan kalau ini tidak terjadi, ataupun mungkin kamu merasa bahwa kondisi ini tidak sesuai dengan apa yang saya readingkan, berarti energi ini bukan untuk dirimu. Karena ini energi general lah, jadi energi banyak orang, kamu menyesuaikan saja dengan situasi dan kondisi yang kamu rasakan saat ini. Oke, dirinya yang merindukanmu, energi twin flame ya. Kita lihat ada The Tower, ada Queen of Swords, ada King of Wands, Ace of Swords, Knight of Pentacles, Six of Wands, Prince of Cups, dan Nine of Cups. Oke. Saya merasakan energinya di sini ada kerinduan yang sangat mendalam. Mungkin kamu pun juga bisa merasakannya karena energi twin flame ini kan energi kontak batin, kontak jiwa. Dimana kadang-kadang dia merasakan sepi, sendiri walaupun dia sudah mempunyai pasangan, atau bahkan dia menginginkan pasangan yang sama seperti kamu. Ada beberapa juga yang saya lihat di sini putus dan ingin kembali, tetapi bingung caranya bagaimana karena ya mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, status, restu orang tua, ataupun mungkin salah satu atau dirinya pun sudah mempunyai pasangan sehingga dia hanya bisa diam, hanya bisa merenung, dan hanya bisa membayangi dirimu, sosok dirimu dalam mimpi. Terkadang ingin sekali dia bertemu dalam mimpi, tetapi cuman sesekali. Itu pun kalau dia sudah lupa, ya.
Jadi kalau dia lagi rindu ya, saya merasakan di sini energinya dia ingin sekali kamu berada di sisinya. Dia sepi, dia membayangkan lagi kebaikan kamu, ketulusan hatimu. Dan ini pun juga bisa kamu rasakan ya, kalau kamu memang terkoneksi dengan dirinya. Kamu mungkin ya berarti memang saya bisa merasakan telepati, di mana kok tiba-tiba saya merasakan sedih, kok tiba-tiba saya galau, kok tiba-tiba saya ini energinya kayak pasrah ya. Lihat saya sudah kayak ngantuk ya, karena energinya udah kayak macam kok dunia ini tidak adil buat saya. Yang lain bisa kok bahagia karena cinta, kok saya nggak bisa bahagia karena cinta, walaupun mungkin ada pasanganku. Seolah-olah pasangan itu lebih fokus pada dirinya sendiri tanpa mempedulikan saya. Dan akhirnya dia tahu bahwa cinta sejati adalah dari dirimu. Tidak tahu kenapa sampai bisa begitu. Padahal mungkin kalau dibilang pasangannya lebih dari dirimu, entah lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih dan lebih. Tetapi hatinya terkoneksi selalu untukmu. Sehingga di sini dia lebih fokus pada karirnya, lebih fokus pada kerjaannya, studi ya, dimana tidak mau pusing stres. Karena kalau dia nggak beraktivitas, otomatis ya galau terus. Terus apa yang mau dihasilkan kalau galau? Jadi bagaimana caranya supaya dia memendam rasa rindu ini tidak terlalu menyudutkan dia atau mempersulit dirinya lebih terpuruk lagi ya, dengan cara kerja. Ada saja kerjaan yang harus dia kerjakan. Dia orangnya gila kerja, ataupun mungkin kamu yang gila kerja. Kenapa? Karena seolah-olah kalau saya punya uang, saya bisa membeli apapun yang bisa membuatku bahagia walau tanpa dirimu. Itu menurutnya. Atau setidaknya saya berbagi kebahagiaan dengan orang lain kalau saya punya uang. Tetapi kalau saya sudah tidak punya uang, saya merindukan kamu lagi, stres lagi, apa yang bisa saya dapatkan? Gak ada, kehancuran saja dan penyesalan. Apalagi kalau saya lihat di sini ada beberapa yang ribut-ribut dengan pasangannya, tidak terkoneksi, di mana kamu lebih fokus pada dirinya, orang yang jauh di sana yang tidak bersamamu saat ini. Ini bisa kamu rasakan ya, karena saya merasakan energinya juga di kamu, energinya tinggi. Jadi kalau saya bilang ini kamu atau dia, ya kamu menyesuaikan saja, karena dalam tanda kutip apa yang kamu rasakan hampir mirip seperti yang dia rasakan, dan apa yang dia rasakan hampir mirip seperti yang kamu rasakan. Kenapa? Karena ada kontak batin, kontak jiwa. Bahkan apa yang kamu pikirkan dia bisa rasa. Makanya tadi saya bilang ya, pada saat kamu sedih, pada saat dia sedih, kok kamu merasa kok saya bisa sedih ya, ataupun tiba-tiba sebut namanya, atau tiba-tiba ingin sekali memeluknya. Nah itu, dia ingin sekali memelukmu walau hanya dalam mimpi, tapi seolah-olah mimpi itu tidak nyata, tidak, ya memang mimpi itu tidak nyata tapi tidak datang gitu. Pada saat dia sudah ingin melupakan, baru tiba-tiba mimpi kamu. Seolah-olah semesta itu mengingatkan dia, nggak bisa mengingatkan dirimu dari dirinya untuk tidak bisa dilupakan. Contohnya ya, kalau dia sudah senang-senang, sudah happy, sudah nggak menginginkan kamu, lagi fokus pada kerjaannya, tiba-tiba mimpi kamu. Pada saat ingin mimpi kamu, malah nggak mimpi-mimpi. Nah itu ya. Jadi rasa ingin memiliki itu sangat kuat ya. Tetapi ya lebih ikhlas gitu. Macam contohnya ya sudah, saya ikhlas aja. Tuhan mau bikin apa pada diriku ya saya serahkan semuanya ke tangan semesta, tangan Tuhan. Ya, walaupun mungkin kondisinya saya tidak memilikimu, tapi jiwaku ada untukmu. Dia yakin pasti suatu saat kamu akan kembali padanya. Itu keyakinan dia. Entah bagaimanapun caranya, dia izinkan semesta untuk mempersatukan kamu kembali, tanpa dia capek-capek untuk memikirkan atau merebut. Ya. Nanti kamu yang datang sendiri, intinya kayak gitu. Dia pasrah. Kenapa? Karena dia udah capek berjuang gitu. Dia udah capek, udah lelah. Ya sudah, saya serahkan kepada Tuhan aja. Sekarang saya duduk diam menunggu. Ya, makanya tadi saya bilang dia lebih fokus pada dirinya, kerjaannya, karirnya atau studi. Dia lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena udah lelah, udah capek. Di sini juga saya merasakan terkadang dia ingin bicara dengan kamu ya, macam seolah-olah kalau mungkin dia panggil kamu ya, sayang gitu, sayang, nama gitu, sayang, aku kangen. Kayak macam seolah-olah dia ada di depan kamu, atau kamu ada di depan dia,
ya. Ini saya bingung ya, karena energinya hampir bisa di kamu juga, di dia juga ya. Jadi kalau saya bicara dia atau kamu, ya kamu menyesuaikan saja, itu sama sebenarnya. Kenapa? Karena koneksi kalian berdua itu sama, sama-sama saling merindukan ya. Dimana dia merasakan bahwa kamu tuh ada di samping dia, dimana dia betul-betul seolah-olah bicara seperti kamu ada di depannya gitu. Sayang, aku kangen, kamu kangen aku tidak. Padahal dia berbicara untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak sanggup ya, sehingga dia bicara sendiri kayak orang stres, kayak orang gila. Tetapi ya itu naluri hati, dimana dia berbicara dengan hati. Semoga kamu bisa merasakan, semoga kamu bisa mendengarkan. Makanya itu yang tadi saya bilang, ada kok kontak batin atau telepati yang mana kamu, kok saya bisa menyebut nama dia, kok saya ingat dia lagi, tiba-tiba ya, tiba-tiba mungkin kamu apa gitu langsung sebut namanya atau ingat dengan orangnya ya. Nah, itu ada kontak batin di mana dia memikirkanmu. Ataupun mungkin kondisinya dia tidak bisa melupakanmu, kamu pun tidak bisa melupakannya. Jadi kalau seandainya kamu merasa bahwa kok saya ini saya ini emosi dengan dia, tapi untuk membencinya tuh nggak bisa, untuk melupakannya tuh nggak bisa. Kenapa? Karena dia lagi kok telepati dengan kamu, saling kok ada kontak antara jiwa yang mana dia di sana lagi merindukanmu, sehingga kamu tidak bisa melupakannya. Nah, ini ya. Jadi bicara twin flame itu agak sedikit ribet, stres, makan energi. Kenapa? Karena kamu orang pilihan dalam dunia ini untuk bisa mengerti akan arti cinta sejati, dan di situ pelajaran buat dirimu untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Fokus pada dirimu dulu, karena dia juga lagi berfokus untuk dirinya, lebih spiritual, lebih mendekatkan diri pada semesta. Dimana ya, apa yang ingin semesta sampaikan, inginkan untuk dirinya, ya dia ikhlas aja mengikuti alur Tuhan tanpa ngoyo-ngoyo. Karena dia udah capek berusaha, berjuang, udah lelah, dia ingin istirahat. Kalaupun jodohnya kamu, suatu saat pasti semesta akan memberikan kamu ke dia dengan cara semesta. Nah itu ya, jadi dia merasakan seolah-olah kamu tuh selalu hadir. Kamu tuh nggak pernah, artinya gini, walaupun raga kalian beda ya, jauh di sana, tapi saya rasa dekat di hati. Kamu biasa merasakan kan. Kalau kamu merasakan seperti begitu, berarti kamu terkoneksi dengan twin flame. Karena belum tentu di dunia ini semua itu terkoneksi dengan twin flame ya. Semua punya twin flame, tetapi mungkin tahun ini kamu, tahun depan kamu bukan dengan twin flame kamu gitu. Ya. Karena macam contoh 1:10 untuk tahun ini ya, kelahiran ya ada twin flame-nya. Ada masanya di mana twin flame kamu belum tentu teman kamu punya twin flame. Kamu jadi orang terpilih. Oh, sekarang kamu nih terpilih saat ini. Makanya rasanya sangat-sangat gimana gitu. Beda dengan orang lain yang terkoneksi dengan karmik dan terkoneksi dengan soulmate. Sedangkan kamu membandingkan atau dia membandingkan kehidupan dirinya twin flame dengan kehidupan orang-orang lain di sana yang bukan terkoneksi dengan twin flame. Seolah baik-baik saja, padahal dia sendiri stres karena dia belum mengerti akan koneksi jiwa. Nah di sini jadi dia selalu merindukanmu, merasakan kehadiranmu selalu ada di sampingnya, walaupun mungkin semu, tetapi dia yakin kamu selalu ada untuknya, dan dia yakin bahwa kamu tidak bisa melupakannya juga. Dia yakin itu. Ya. Sering sedih sendiri, galau sendiri. Makanya tadi saya bilang supaya dia nggak galau, nggak sedih, ya. Karena mungkin kamu di sana galau, dia akhirnya ikut galau, ya dia kerja. Karena dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu rasa sepi, nanti dia rasa sepi lagi, dia stres lagi. Dia kerja. Dia nggak mau terkoneksi. Koneksi ini membuat dia depresi ataupun sedih berkepanjangan. Jadi dia lawan. Ataupun mungkin kamu juga seperti gitu. Jadi sangat-sangat rindu, ingin bertemu. Tetapi di sini ada gengsi juga. Ada juga karena tidak mau memperkeruh masalah dan ingin lebih ikhlas aja kepada semesta. Kalau memang kamu jodoh dia tahu bahwa semesta akan mempersatukan kamu di hari esok. Gitu aja. Dia banyak berdoa untuk kamu dan dia supaya lebih berbahagia. Walaupun mungkin koneksinya kamu tidak bersama, tetapi yakinlah dirimu selalu ada tempat di hatinya. Jadi kondisinya dia lebih tegar, lebih mencari uang ya, untuk lebih memberikan kebahagiaan. Dia lebih berfokus pada orang-orang yang sekarang menyayangi dia, karena dia tahu bagaimana rasanya kehilangan, seperti dia kehilangan kamu, sehingga dia tidak mau kehilangan lagi.
Dia akan berusaha, kalau seandainya dia punya pasangan, walaupun dia tidak terkoneksi dengan pasangannya, tetapi dia berusaha untuk bisa membahagiakan pasangan dan anak-anaknya, walaupun hatinya merasa itu semu, karena dia terkoneksi dengan dirimu. Tetapi itu tadi, dia tidak mau menyesal, ada penyesalan, dia harus membahagiakan orang-orang yang saat ini sayang sama dia. Karena dia takut, dia tahu rasanya kehilangan tuh kayak gimana, dan dia tidak mau terjadi lagi dimana dia sudah kehilanganmu dan nanti akhirnya dia kehilangan orang lagi yang lainnya. Dia nggak mau, sehingga dia berusaha untuk bisa menjadi berkat buat dirinya dan orang lain. Seperti begitu ya. Oke, semoga resonate. Kita langsung ke inisial dan zodiaknya, koneksi inisial dulu ya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf M, ada huruf Q, X, V, P, J, H, B, K, O, R, S, W, A, G, L, D, N, C, G, dan E. Jadi untuk koneksi inisial di sini, kamu terkoneksi dengan MQX, VPJ, HBK, OR, SW, AG, LD, NC, G, dan I ya. Semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi ada dengan bintang Aquarius, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Cancer, Leo, Aquarius, Gemini, dan ada Virgo. Jadi untuk koneksi zodiaknya kamu terkoneksi dengan Aquarius, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Cancer, Leo, Aquarius, Gemini, dan Virgo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih bahagia, lebih mencintai diri sendiri, dan kamu bisa menemukan arti dari cinta sejati yang sebenarnya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.